Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tunggu bentar ya. Belum ada yang join Ya, ini. siap, 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 siap. Ustadz Afan, sembari jalan boleh kita mulai aja, Ustadz.
Halo? Iya. Halo. Oh, Afwan. Suara Ustadz kecil ya? Kedengarannya kecil. Nggak kedengeran. Masih Halo. kecil sih. Bagaimana gede ini ya? Halo. Iya. Halo, Ustadz. Tes, 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 tes. Iya, halo. Oke, udah ada suaranya Ustadz? Sudah? Nah, sudah, Ustadz. Kedengeran ya? Ya, padahal Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kajian zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca hadis yang sangat panjang yang menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman dan keadaan orang-orang yang kufur, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana akhir dari perjalanan mereka ke negeri akhirat. Yang hadis panjang tersebut dijadikan oleh penulis sebagai dalil untuk apa? Untuk dibolehkannya seseorang itu memberikan nasihat, memberikan tausiah, ceramah di hadapan kaum muslimin yang hadir dalam rangka proses penyelenggaraan jenazah, terkhusus adalah di kuburannya. Jadi Nabi SAW setelah selesai menguburkan seorang sahabatnya, maka beliau memberikan nasihat kepada yang hadir, mengingatkan mereka agar betul-betul memperhatikan dengan yang namanya kematian, dan juga memperingatkan mereka tentang adanya hari pembalasan setelah kematian. Sebab kematian ketika seorang dikubur di pekuburan, maka kuburan itu akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan yang akan menuju ke surga, atau sebaliknya membuka pintu-pintu keburukan yang akan membawanya ke neraka. Lalu penulis Kitab Al-Waziz, Fiqh Sunnah Kitabil Aziz, menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang bisa kita lakukan setelah penguburan. Ya, jadi setelah mayit dikuburkan, maka ada amalan yang namanya takziah. Ya, ada amalan yang namanya takziah.
Dan penulis mengatakan wa tushra'u ta'ziyatu ahlil mayyiti bima yadhunnu annahu yusallihim wa yaqufu min husnihim wa yahmiluhum 'ala ridha'i was sabri mimma yathbutu anhu in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu wa illa fa bima tayassara lahu minal kalamil hasani alladhi yuhaqqiqul gharada wa la yukhalifu asyar'a. Kata penulis, hafizallahu taala, takziah itu disyariatkan, ya. Jadi takziah itu disyariatkan di dalam agama kita, ya. Dan takziah di sini maksudnya mengunjungi keluarga si mayit, mendatangi rumah si mayit, ya. Dalam rangka untuk menghibur mereka, ya. Jadi tujuan takziah itu adalah untuk menghibur bukan si mayitnya, tapi keluarga si mayit, ya, biar mereka tuh terhibur, meringankan kesedihan dan beban mereka. Nah, lihat, untuk menghilangkan kesedihan, meringankan kesedihan, sedih pasti sedih, tapi minimal ketika kita kuatkan, berkurang kesedihannya, ya, dan juga meringankan beban mereka. Makanya jangan dibalik membuat susah, ya, orang lagi kena musibah dibuat susah. Nah, ini merupakan hal yang tidak benar. Tetapi harusnya orang terkena musibah, maka apa? Kita meringankan beban mereka, meringankan kesedihan mereka, serta menghibur mereka. Ya. Juga dikatakan oleh penulis, bisa menjadikan atau membuat mereka menjadi sabar dan ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengetahui ada keluarga si mayit, ya. Maka apa? Kalaupun kita tidak mampu untuk bisa melakukan hal-hal yang di atas tadi, maka cukuplah kita dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, cukup kita bisa mewujudkannya dengan melakukan atau mengatakan sesuatu yang baik. Ya. Dan tentunya sesuatu yang baik ini tidak bertentangan dengan syariat. Ya, yaitu kita katakan bahwasanya memang yang meninggal ini adalah orang baik. Jadi mudah-mudahan dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Bukan malah membuat sedih. Memang nih suami Anda ini orang bejat. Udahlah nggak usah didoain lah. Udah nggak usah diharapkan kebaikan lah. Ini nggak benar nih. Ya. Tapi apa diringankan dengan perkataan yang baik. Tapi kalau bisa kita menghiburnya, ya, dengan memberikan sesuatu yang dapat meringankan kesedihan dan beban mereka, misalnya banyak hutang, ya, ternyata keluarganya itu banyak hutang, makanya kita bisa bantu mereka dengan meringankan hutangnya, makanya akan menghibur mereka dan menghilangkan beban mereka, ya. Maka ini suatu hal yang utama. Tapi kalau tidak bisa, maka cukup dengan berkata-kata yang baik di hadapannya. Yang penting tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Kalau mereka emang orang-orang yang jelas-jelas bejat dan rusak dan lain sebagainya, maka tidak perlu kita ungkap terang-terangan kebejatannya di hadapan keluarganya dan lain sebagainya. Ya, kita hanya berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dan ini sebagaimana hadis dari Usama bin Zaid yang dia bercerita, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi. Dulu kami pernah berada di sisi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW itu didatangi oleh seseorang yang diutus oleh seorang anak wanitanya yang memintanya untuk mengabarkan kesusahan, ya, atau sakaratul maut dari anaknya atau cucunya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu pernah kedatangan seseorang yang diutus oleh salah satu anak beliau, ya, yaitu salah satu anak perempuan beliau, ya, yang anak beliau ini punya anak yang anaknya ini sedang berada dalam ambang kematian, ya, sedang berada dalam ambang kematian, ya. Kemudian Rasulullah SAW dikabarkan
eh, hal tersebut ya dengan harapan beliau mau hadir ya, mau datang ya, menemui cucunya tadi yang sedang apa? Yang sedang sakit, yang akan menghadapi kematian. Ya. Ternyata para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ketika ada kabar seperti itu, ya, beliau mengatakan, faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan kepada orang yang diutusnya tadi, irji, kembalilah engkau ilaiha kepada anakku, fa'akhbirha, dan berilah kabar kepadanya, anna sesungguhnya lillahi ma'akhoda, kepunyaan Allah lah apa-apa yang akan diambil, walahu ma'akto, dan kepunyaan Allah lah yang apa-apa, kepunyaan Allah lah apa-apa yang akan diberikannya, wa kulla syai'in indahu bi ajali musamma, dan setiap sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditentukan ajalnya ya, sudah ditentukan waktu-waktunya ya. Maka kata Nabi SAW, famurha, perintahkanlah kepada anakku, fal tasbir, untuk dia bersabar, wal tahtasib, dan untuk dia ini mengharapkan ganjaran. Ya, mengharapkan apa? Ganjaran. Hadis ini panjang, terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Pertama, Nabi tidak mau datang. Ya, akhirnya anak wanitanya bersumpah, menyebut nama Allah, meminta agar Nabi SAW itu datang menemui dirinya dan cucunya yang mau meninggal dunia. Maka akhirnya Nabi SAW memenuhi sumpah anaknya dengan datang bersama para sahabatnya dan mendapati anak laki-laki dari anak wanitanya, yaitu cucunya ini, ngos-ngosan dan akhirnya meninggal dunia. Dan disitulah Nabi SAW juga menangis, ya, bersedih dan lain sebagainya. Ya. Tetapi dari hadis ini nampak jelas tentang apa? Kalaupun kita tidak bisa melakukan hal-hal yang nampak menyenangkan mereka dari perbuatan-perbuatan kita, maka kita bisa melakukannya dengan perkataan-perkataan kita, ya, mengatakan hal-hal yang baik, mendoakan yang baik, dan mengajarkan yang baik kepada orang-orang tersebut. Untuk itu dikatakan oleh penulis selanjutnya, wa yambagi istinabu amrayni wa in tataba'an nasu alaihima. Untuk itu ada dua perkara yang harus dijauhi saat kita bertakziah, ya, kepada keluarga si mayit. Wa in tataba'an nasu alaihima, walaupun kedua hal ini banyak dilakukan, dikerjakan, diikuti oleh manusia. Tataba artinya manusia banyak mengikutinya, padahal ini nggak benar. Harusnya mesti dijauhi ketika bertakziah dalam masalah ini, tapi ternyata kita dapati banyak manusia melakukannya. Yang pertama adalah al-istima'u li ta'ziyati fi makanin khasin kadari awil maqbarati awil masjid. Yaitu yang hendaknya kita jauhi, berkumpul, ya, bergerombol, berkumpul untuk bertakziah di tempat tertentu dengan mengkhususkan tempat tertentu seperti rumah, seperti kuburan atau masjid. Ini nggak boleh. Ya. Jadi takziah ini nggak usah bergerombol. Kapan saja kita bisa, ya kita datang, kita bertakziah. Ya. Bukan akhirnya seperti zaman sekarang ini, ngumpulin orang-orang di tempat tertentu, di rumah misalnya. Atau juga misalnya apa? Mengumpulkan orang-orang untuk ngumpul di kuburan tertentu. Atau juga di masjid tertentu. Maka ini nggak benar di ngumpul-ngumpul seperti ini. Yang ada masing-masing saja, siapa yang sempat, dia hadir. Berikan kesenangan kepada keluarga si mayit. Atau kalau tidak, ya kita berkata-kata yang baik untuk menyenangkan keluarga si mayit. Yang kedua, jadi berkumpul rame-rame dalam rangka takziah, ya, maka ini tidak dibenarkan.
Yaitu ittikhadhu ahlil mayyiti ta'ama lidiyafatil waridina lil azza. Perbuatan yang tidak dibenarkan juga kalau tadi ini biasanya dilakukan oleh sebagian manusia yang dapat izin dari keluarga, ya. Jadi keluarga yang memang minta untuk ngumpul di rumahnya misalnya gitu. Ngumpul di kuburan suaminya gitu misalnya. Atau ngumpul di masjid tertentu misalnya. Nah, ini nggak boleh. Maka yang kedua, menjadikan pihak keluarga si mayit sibuk dengan membuat makanan dalam rangka memuliakan atau menghormati orang-orang yang datang dalam rangka takziah. Jadi membuat keluarga si mayit sibuk membuat makanan untuk orang-orang yang bertakziah, yang berdatangan dalam rangka takziah, maka ini juga tidak dibenarkan. Dan ini mesti dijauhi. Dan inilah yang banyak kita dapati di kalangan kaum muslimin, ya, yang ini merupakan seperti suatu ritual agama yang harus dilakukan, dan ketika tidak dilakukan maka akan menimbulkan kerusakan atau kemudorotan bagi orang-orang yang tidak melakukannya. Makanya banyak akhirnya di antara kita itu melakukan dan mengikuti apa-apa yang disebutkan oleh penulis di atas, ya, itu berkumpul ketika takziah dan keluarga si mayit sibuk membuatkan makanan untuk orang-orang yang bertakziah. Wadzalika li hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dan hal tersebut terlarang berdasarkan hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu yang dia mengatakan kami dulu para sahabat Nabi radhiyallahu an, para sahabat Nabi na'uddu itu telah menetapkan al-ijtima'a ngumpul-ngumpul ila ahli mayyiti dalam rangka bertakziah ke keluarga si mayit, ya, wasoni atau to'ami ba'da dafnihi, dan disibukkannya keluarga si mayit dengan membuat makanan setelah dikuburkan jenazah dari keluarganya yang telah meninggal tadi, itu minan niyahah, termasuk bagian dari niyahah. Dan niyahah sudah kita bahas adalah perbuatan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seorang mendengar kematian dari saudaranya, mereka ngamuk-ngamuk, ya, karena tidak ridho dengan ketentuan Allah, guling-gulingan dan lain sebagainya, ya. Makanya niyahah itu diharamkan. Sebab nanti kalau tidak bertobat pada hari kiamat, orang-orang yang berniyahah ini dia akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baju yang terbuat dari coran yang dicampur dengan penyakit gatal, ya. Jadi kayak orang gila nantinya, ya. Dan ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan buat orang-orang yang hadir dalam rangka bertakziah ke rumahnya, itu termasuk niyahah, kata Nabi kata para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kenapa? Wa inna sunnah. Itu perbuatan yang nggak benar. Adapun perbuatan yang benarnya, an yasna'a aqriba'il mayyit wa jiranuhu li ahli mayyit ta'aman yusbi'uhum. Yang benar sesuai dengan ajaran Nabi, itu orang-orang terdekat si mayit atau para tetangga dari keluarga si mayit, mereka lah yang sibuk membuat makanan untuk keluarga si mayit. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengenyangkan mereka. Mereka sudah kesedihan, susah untuk masak dan lain sebagainya. Maka orang-orang terdekatnya, terutama keluarganya dan tetangganya, mereka yang sibuk bikin makanan untuk keluarga si mayit. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, yang dia bercerita, lama ja'a na'yu Ja'far hina qutila. Ya, jadi Abdullah bin Ja'far, anaknya Ja'far bin Abi Thalib, ya, bercerita ketika
datang kabar tentang kematian Ja'far, ya Ja'far ini meninggal dunia, maka datang beritanya kepada keluarganya, ya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. Jadi para sahabat disuruh membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad atahum amrun yashguluhum. Karena sungguh telah datang satu perkara yang membuat mereka tersibukkan dengan perkara tersebut. Artinya apa? Kematian. Ya, sehingga orang jadi tersibukkan, jadi mikirin kesusahan, keluarganya ngurusin pekuburan, istrinya nangis-nangis mengenang bagaimana hubungan dengan suaminya dulu dan lain sebagainya. Maka mereka tersibukkan dengan hal tersebut. Untuk itu Nabi memerintahkan bukan tuan rumah yang bikin makanan, tapi kitalah yang membawa makanan buat tuan rumah. Kalau sekarang kebalik, tuan rumahnya nggak ngasih makanan, nggak bakal ada yang datang orang-orang ke rumahnya. Ya, makanya ini merupakan hal yang tidak dibenarkan para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaknya kita menjauhinya. Lalu pembahasan selanjutnya, mayantafi'u bihil mayyit. Dan ini merupakan kabar gembira buat kita yang masih hidup untuk kita perhatikan masalah ini. Karena ternyata ada beberapa perkara ya, yang sangat bermanfaat buat si mayit yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi mereka akan mendapatkan manfaat dari orang yang hidup. Ya, ingat nih. Jadi si mayit itu butuh orang yang hidup. Bukan dibalik, orang yang hidup butuh si mayit. Jadi mayit itu butuh sesuatu dari orang hidup. Bukan orang hidup butuh kepada orang yang sudah mati. Nah, ini nggak benar. Makanya kita bisa memberikan manfaat kepada si mayit walaupun mereka sudah terbenam dalam kuburnya. Apa saja amalan-amalan atau perkataan-perkataan yang bisa dilakukan oleh seseorang terkhusus keluarganya terhadap salah seorang anggota keluarganya yang meninggal dunia. Ya. Maka yang pertama yang bisa dilakukan oleh seseorang terkhusus keluarga dari si mayit itu adalah doaul muslim lahu. Doanya orang-orang Islam kepadanya. Ingat, doanya orang-orang Islam kepadanya. Dan yang berdoa ini tidak dikoordinir. Ya. Sehingga apa, ngumpulin banyak orang biar berdoa di rumahnya yang akhirnya akan mendapatkan amplop dan makanan. Tapi ini otomatis doa kaum muslimin karena kebaikannya. Terkenang kaum muslimin dengan kebaikannya, makanya mereka akhirnya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini betul-betul punya pengaruh yang besar terhadap si mayit, sebagaimana kita sudah membahas tentang adab orang yang akan masuk ke kuburan atau melewati kuburan. Ya, kita membacakan doa kepada si mayit dan para penghuni kubur, dan ini bermanfaat buat mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan juga dosa-dosa para saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dalam keimanan. Lihat ya. Jadi Allah memerintahkan dan menggambarkan kepada kita tentang adanya amalan orang-orang yang mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mendoakan apa? Mendoakan pengampunan minimal. Sebagaimana ayat ini, ya, mereka adalah orang-orang yang mendoakan generasi sebelumnya yang mereka beriman kepada Allah tapi sudah meninggal. Maka orang-orang belakangannya itu mendoakan kebaikan buat mereka. Dan yang kedua yang Allah perintahkan juga terhadap orang-orang yang lebih dulu mati daripada kita, wala taj'al fi qulubina ghilla.
Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami, ya Allah, rasa dengki, rasa hasad, rasa iri kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada rasa iri, rasa dendam, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha rauf. Ya, jadi engkau adalah zat yang maha rauf itu santun, ya. Rauf itu santun, ya. Rahim sayang, ya. Engkaulah zat yang maha santun dan maha penyayang. Jadi doa itu bermanfaat karena di sini menunjukkan adanya orang-orang yang berdoa buat saudara-saudaranya yang telah meninggal duluan. Ya, didoakan. Berarti ketika Allah menggambarkan adanya amalan doa dari orang-orang sesudah kepada orang-orang sebelum, menunjukkan doa sangat bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, maka nggak perlu disebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Sebagaimana di ayat tersebut. Begitu juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi pernah mengatakan dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seseorang muslim kepada saudaranya yang tidak ada di hadapannya itu adalah diijabah. Inda rasihi malakun muwakkalun. Dan di sisi kepala orang yang mendoakannya itu ada satu malaikat yang mewakilkan mencatat doa-doanya. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Maka ketika seseorang berdoa untuk kebaikan saudaranya, qala al malakul muwakkalu bihi, maka akan berkatalah malaikat yang ada di sisi kepalanya tadi dengan mengatakan amin. Diaminkan doanya tadi serta apa? Walaka bimislin, dan Anda juga akan mendapatkan yang semisalnya. Jadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ingat-ingat nih. Itu adalah doa yang saudara kita nggak tahu kita doakan. Makanya ada pendoakan orang lain nggak usah bilang-bilang. Lu nggak berubah-berubah lu. Kalau gue udah doain. Nah ini nggak boleh nih kayak gini nih. Jadi ngedoain saudara kita itu nggak usah bilang-bilang. Ngedoain orang-orang yang punya jasa kepada kita. Ngedoain ibu bapak kita, ngedoain guru-guru kita, ngedoain atasan-atasan kita, teman-teman kantor kita, atau orang-orang yang berjasa kepada kita, nggak usah bilang-bilang. Sebab kalau kita tidak bilang-bilang, ini akan mendatangkan pengijabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaannya adalah ternyata kalau kita mendoakan kebaikan buat saudara kita, pada asalnya itu adalah doa kebaikan buat kita sendiri. Makanya biasakan mendoakan kebaikan bukan doa kejahatan. Karena doa kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri kebaikannya. Makanya malaikat ketika itu mengaminkan doa kita kepada saudara kita dan mengatakan Anda juga mendapatkan hal seperti itu. Ya, jadi saya pernah cerita tentang kisah orang yang apa? Suami istri. Ya. Jadi ada seorang suami istri yang dia punya teman. Jadi suaminya itu punya teman dan dia teman akrab nih ya. Ya, temannya teman akrab. Tapi belum nikah-nikah. Jadi suami temannya yang sudah menikah ini ingin mendoakan kepada teman yang belum menikah agar mendapatkan jodoh. Ya. Tapi doanya itu didengar oleh istrinya. Sebab dia berdoa di rumah dan didengar oleh istrinya. Dengan doa-doa yang menakjubkan. Ya Allah, berikanlah kawan saya jodoh yang cantik jelita, serta soleha, plus kaya raya, serta punya kedudukan pula, dan lain sebagainya sifat-sifat yang menakjubkan bagi wanita. Mendengar doa suaminya tadi, maka istrinya langsung bilang, udah stop, jangan doa seperti itu. Doa yang lain aja.
Cukup doakan agar diberikan istri yang terbaik, udah selesai. Nggak usah dirinci yang cantik jelita, kaya raya, berpendidikan serta berkedudukan pula, gitu ya. Dan disebutkan ciri-ciri yang lainnya. Maka istri yang mendengar itu melarangnya, suruh stop doanya. Ya. Karena apa? Istrinya tahu dengan hadis ini. Ya. Jadi hati-hati para suami ya, kalau doa di hadapan istrinya. Ya. Nanti suruh stop nih, karena istri-istri udah pada ngaji misalnya. Ya. Sebab khawatir dengan doa malaikat yang mengaminkan dan mengatakan Anda juga akan mendapatkan yang semisalnya. Para wanita deg-degan kalau suaminya ngedoain seperti itu ya. Berarti kan bahaya nih, gitu. Makanya akhirnya apa? Minta di stop. Doanya doa umum saja. Minta aja agar dia diberikan jodoh yang baik buat dia. Udah selesai. Nggak usah dirinci. Kalau dirinci, itu nggak ada pada rinciannya, itu nggak terdapat pada siapa? Pada istrinya. Maka istrinya khawatir. Suaminya akan mendapatkan yang baru dengan doa malaikat tadi kepada diri suaminya tadi. Karena malaikat mengaminkan doanya dan mengatakan Anda juga akan mendapatkan yang semisalnya. Ya. Maka bahaya, bisa saingan nanti dan kalah dia. Ya. Makanya apa? Akhirnya dilarang suaminya untuk berdoa seperti itu. Dan ini masyhur ya, cerita masyhur dia. Pernah saya baca di salah satu koran Arab. Jadi misalnya kayak dulu ada pojok pojok koran gitu ya tentang hal-hal unik dan lucu gitu yang terjadi berkaitan dengan dengan keadaan manusia. Allah lebih sawab benar atau tidak benarnya, tapi ini masyhur ya tentang dilarangnya seorang suami mendoakan temannya yang belum mendapatkan istri. Ya. Untuk itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, banyak-banyak doain teman kita. Banyak-banyak ngedoain orang tua kita. Banyak-banyak ngedoain guru-guru kita. Banyak-banyak ngedoain para pemimpin kita. Sebab kalau mereka kita doakan dengan kebaikan dan mereka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya itu adalah doa kebaikan buat kita juga. Doa kebaikan buat kita juga, karena kita akan mendapatkan seperti yang kita mintakan buat saudara-saudara kita. Ya, makanya biasakan mendoakan kebaikan, jangan mendoakan keburukan. Yang kedua, yang bermanfaat buat si mayit adalah qada'ud dain anhu min ayyi syakhsin. Membayarkan hutangnya dari siapa saja yang membayarkan. Ya, jadi nggak mesti dari keluarganya. Ya, jadi ketika si mayit punya hutang, maka siapa saja yang membayarkan hutang si mayit, maka itu akan bermanfaat buat si mayit. Enggak mesti anaknya, enggak. Bebas. Siapa saja. Pokoknya dari pihak mana saja yang membayarkan hutangnya, maka pelunasan hutang itu sangat bermanfaat buat si mayit. Sebagaimana kisah Abu Qatadah yang membayarkan hutang si mayit 2 dinar sebab Nabi SAW tidak mau menyolatkannya. Ketika Abu Qatadah mengatakan, saya yang jamin utang orang itu ya Rasulullah. Padahal Abu Qatadah bukan saudara dari si mayit tersebut. Tapi ketika dia melihat kesian, Nabi nggak mau nyolatin jenazah orang ini, maka akhirnya apa? Akhirnya Abu Qatadah yang menanggungnya, membayarkannya, ya, membayarkan hutangnya. Makanya dibenarkan. Jadi boleh ya membayarkan hutang si mayit dan itu bermanfaat buat si mayit. Yang ketiga, qada'un nadri anhu, sauman kana au ghairahu. Begitu juga membayarkan hutang ibadahnya. Kalau tadi hutang urusan dunia, sekarang hutang urusan ibadah. Seperti utang puasa atau selainnya. Ya. Maka pada jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama merinci. Kalau hutang yang berkaitan dengan dunia ini bisa dibayarkan oleh siapa saja, tapi kalau hutang yang berkaitan dengan agama, maka itu ahli warisnya lah yang melakukannya. Ya.
Walaupun sebagian yang lain mengatakan bebas siapa saja, sama urusan dunia, urusan akhirat. Kalau hutang ada yang mau ngebayarin, maka apa? Maka itu bisa, ya, bisa apa? Bisa tertunaikan. Sebagaimana hadis dari Sa'ad bin Ubadah yang dia bercerita, annahu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alaiha nadhr. Ya, jadi Sa'ad bin Ubadah ini pernah bercerita kepada Nabi SAW bahwasanya ibunya itu telah meninggal dunia dan memiliki hutang nazar. Maka mesti bagaimana nih saya nih ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, iqdihi anha. Bayarkanlah nazarnya. Jadi disuruh bayarin apa nazarnya? Ya. Sebab hanya keluarganya lah yang paling tahu tentang hutang apa saja orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pernah nggak sholat dan lain sebagainya, ya. Sehingga anaknya tahulah keadaan bapaknya. Bapaknya nggak puasa, tahulah anaknya. Dan begitu seterusnya. Yang keempat yang bermanfaat buat si mayit adalah ma yaf'alahu al-waladu salihu minal a'mali salihah. Yaitu apa-apa yang dilakukan oleh anaknya yang soleh atau solihah dari amal-amal yang baik. Jadi otomatis setiap anak yang melakukan amal-amal soleh, maka amal solehnya tersebut ngalir kepada orang tuanya. Ngalir kepada siapa? Orang tuanya. Amal apa saja? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang itu tidaklah memperoleh atau mendapatkan sesuatu melainkan apa yang diusahakannya. Jadi kita itu pada asalnya para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ganjaran pahala atau mendapatkan balasan dosa itu akibat apa yang kita kerjakan. Ini asalnya nih. Ya. Jadi dosa dan pahala itu tergantung kita. Ya. Akan tetapi ketika Allah mengatakan sesungguhnya manusia tidaklah mendapatkan kecuali apa-apa yang diusahakannya, apa yang dikerjakannya, maka Nabi menafsirkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna atiyaba ma'akala rojulu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik apa-apa yang dimakan oleh seseorang itu adalah makanan yang dihasilkan dari usahanya. Jadi makanan yang paling baik yang masuk ke mulut seseorang itu adalah makanan yang didapatkan dari hasil keringatnya. Ya. Kemudian kata Nabi, wa inna waladahu min kasbihi. Dan sesungguhnya anak itu merupakan hasil dari keringatnya. Lihat, anak itu hasil keringatnya. Makanya ketika Allah mengatakan orang itu tidaklah mendapat sesuatu kecuali dari hasil usahanya, dan ternyata keberadaan anak itu adalah atas usaha orang tua. Maka apapun yang didapatkan oleh anak, orang tua pun juga mendapatkannya. Nah, bagaimana dengan dosa? Dosa tidak, ya. Yang dimaksud dengan didapatkan di sini itu adalah hal yang baiknya saja. Jadi amalan-amalan baiknya, amalan-amalan berjatnya enggak. Ya, ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya. Perbuatan baik anak kita dicatat sebagai pahala buat kita, tapi perbuatan buruk anak kita tidak ditimpakan kepada kita. Syaratnya, perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak kita itu bukan kita yang ngajarin. Kalau kita yang ngajarin, maka apa? Keburukannya tetap ngalir kepada kita. Ya, keburukan tetap ngalir kepada kita. Tapi kalau kita nggak ngajarin, aman. Kalau ngajarin, baru kita tertimpa keburukannya. Dan yang terakhir,
Dikatakan oleh penulis, apa-apa yang bermanfaat buat si mayit, ma khallafahu min athari salihah wa sadaqatin jariyah. Yaitu apa-apa yang pernah ditinggalkan atau dilakukan oleh si mayit dari bekas-bekas yang baik, ya, atau sedekah-sedekah yang terus-menerus mengalir. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu in qata amaluhu illa min salafin." Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah min sodakotin jariyah, sedekah yang jariyah. Ingat, sedekah ada yang jariyah, ada yang tidak jariyah. Jariyah di sini artinya sedekah yang abadi atau sedekah yang terus-menerus ketika itu digunakan oleh manusia, maka pahalanya terus ngalir. Seperti ngebangun masjid. Selama masjidnya dipakai oleh manusia, maka dia itu akan mendapatkan pahala sholat manusia di masjidnya itu. Tapi kalau masjidnya sudah dibongkar, hancur lebur, sudah jadi perumahan dan lain sebagainya, maka sudah hilanglah pahalanya. Ya. Jadi kita itu kalau memang uangnya terbatas, mau nyumbang juga sedikit, maka jadikan uang kita yang terbatas dan sedikit tadi, ya, untuk melakukan sedekah jariyah. Jadi pilih-pilih kalau mau sedekah. Ada pembangunan masjid. Kita pilih-pilih ini karena uang kita cuma sedikit dan terbatas. Jadi kita bilang aja, saya yang beli semennya gitu. Maka selama masjidnya itu berdiri kokoh di atas semen yang dia beli, ya, maka apa, orang-orang yang sholat di sana terus-terus akan dia dapatkan. Saya yang beli karpetnya, selama karpetnya dipakai dan belum rusak, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang sholat di atas karpetnya tadi. Saya yang beli AC-nya. Nah, begitu seterusnya. Ya. Begitu juga au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang pernah diajarkan. Ilmu apa saja? Mau ilmu dunia, mau ilmu agama, ketika ilmu tersebut bermanfaat buat manusia. Ya. Dengan ilmu tersebut manusia menjadi tertolong. Dengan ilmu tersebut manusia jadi bisa beribadah kepada Allah. Sebagaimana saya ngajarin Anda misalnya. Dan Anda mengikuti. Kemudian Anda mengajarkan lagi kepada anak-anak Anda. Anak-anak Anda akan mengajarkan lagi kepada cucu-cucu Anda. Begitu seterusnya. Maka saya yang pertama kali mengajarkan kepada Anda akan mendapatkan pahala terus-menerus walaupun saya sudah meninggal dunia. Makanya ajarkan yang baik. Ya, ajarkan kebaikan-kebaikan kepada manusia, terutama kepada keluarga kita. Agar apa? Ya agar betul-betul kita itu apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan setelah meninggalnya kita. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu. Ya. Begitu juga akan bermanfaat buat kita doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Ya. Tentunya kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, kita mesti mensolehkan diri kita dulu. Ketika kita tahu bahwasanya anak soleh itu penting, makanya kita harus membentuknya. Dan anak soleh itu pertama kali menjadi soleh karena ngelihat bapaknya. Ketika bapaknya mendoakan kakeknya, maka anak itu akan mendoakan dia juga nantinya. Tapi kalau kita tidak pernah mendoakan kebaikan buat orang tua kita, jangan berharap anak-anak kita akan mendoakan kita. Ya, untuk itu inilah hal-hal yang bermanfaat buat si mayit, para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita perhatikan. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia atau ketika kita mendapati ada seorang yang meninggal dunia dari teman, keluarga dan lain sebagainya, kita bisa melakukan 5 hal ini karena ini benar-benar amalan-amalan yang sangat bermanfaat buat si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya dapat saya sampaikan. Selebihnya kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya silakan mungkin 1-2 pertanyaan dari rekan-rekan.
Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita akan sambung lagi. Masih ada waktu 15 menit. Halo, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, saya mau nanya, Ustadz. iya. Dalam kehidupan kita kan bertetangga ya, Ustadz ya. Apalagi kita tinggal di daerah yang memang kayak di Jakarta ataupun di mana gitu. Itu kan banyak orang, Ustadz. Sedangkan kami tinggal juga kanan kiri kami belum tentu Muslim semua, Ustadz. Nah, Iya. apabila ada teman kita yang non Muslim, nah itu apakah cara-cara yang maksudnya adab kita untuk mendoakan orang non Muslim itu seperti apa, Ustadz? Gitu. Dan apakah doa-doa kita ini yang kita sampaikan itu apakah itu betul-betul sampai ke teman kita yang non Muslim sudah meninggal? Itu aja sih, Ustadz. Terima kasih. Iya, para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk saling mendoakan kebaikan, ya. Akan tetapi doa kebaikan secara umum itu hanyalah kepada saudara-saudara kita yang Islam. Ya. Makanya tadi dikatakan doanya seorang muslim untuk saudaranya, maksudnya saudara yang Islam. Maka kita mendoakan kebaikan apa saja buat mereka, ini dibolehkan. Termasuk di dalamnya doa pengampunan. Akan tetapi kalau orang itu adalah orang kafir, maka ini tidak dibenarkan. Ya, karena orang kafir itu tidak boleh didoakan pengampunan, tapi doakan kebaikan yang lainnya. Itu apa? Agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Jadi kalau kita mendoakan buat orang kafir kebaikan agar diberikan apa? Kenikmatan-kenikmatan dunia dan lain sebagainya, ini nggak boleh. Jadi doa kebaikan buat orang kafir itu hanya agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan untuk mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Tidak boleh yang lainnya. Ya, tidak boleh yang lainnya. Nah, sehingga ketika misalnya ada yang meninggal, tetangga kita orang kafir, ya kita bilang aja berduka cita saja, saya turut berduka cita. Jangan, ya mudah-mudahan Allah memasukkan ke dalam sorga. Ya nggak ada orang kafir di neraka semuanya. Nggak ada yang di sorga. Ya. Jadi orang kafir apa? Nggak ada di sorga. Makanya kita cukup kita katakan kepada orang tersebut, ya saya turut berduka cita. Ya, saya turut berduka cita. Bukan apa? Mendoakan agar masuk surga dan lain sebagainya. Atau ketika dia masih hidup, kita doakan keselamatan. Ya semoga Allah memberikan keselamatan kepada Anda dan lain sebagainya. Enggak boleh. Tapi kita katakan semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Sebagaimana kalau kita pernah dengar, kan disunahkan kalau kita itu mendengar orang bersin yang baca alhamdulillah, ya kita mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah menyayangi engkau. Karena orang Yahudi tahu doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang Yahudi sengaja bersin di samping Nabi dan mengucapkan alhamdulillah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak menjawab yarhamukallah. Tapi ketika mendengar Yahudi ini baca alhamdulillah, Nabi mengatakan yahdikumullah wa yusli balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda dan merubah keadaan Anda dari kafir jadi muslim. Nah itu doang, ya. Adapun yang lainnya tidak dibolehkan. Buat orang kafir dengan doa-doa yang lain-lain tidak dibenarkan. Kecuali hanya hidayah kepada Islam dan berubah agamanya dari kafir menjadi
Islam. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang larangan-larangannya banyak ya. Seperti dalam surah An-Nisa disebutkan tentang apa? Larangan mendoakan buat pengampunan buat orang-orang kafir dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak apa? Banyak sekali. Ya, yang lainnya silakan. Atau masih kurang jawabannya? Cukup Ustadz, terima kasih. Ya, nanti buat lebih mantapnya misalnya tadi surat An-Nisa atau surat At-Taubah yang pendek ya. Kalau An-Nisa kepanjangan lah. Ya, surat At-Taubah itu ayat keberapa ya? Surat ke-9 ayat 100 berapa ya? 113 kalau nggak salah. 113 atau 112. Ya, bisa dilihat. Nanti surat At-Taubah surat 9 ayat 112 atau 113 ya. Yang mana Allah mengatakan maka lin nabiyyi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Lihat, Allah tegas sekali. Tidak layak, tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman. Lihat, tidak sepatutnya, tidak layak, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun. Jadi mintakan ampun nggak boleh. Jadi kita bilang semoga dosanya diampuni. Nggak ada orang kafir dosanya diampuni. Ya. Jadi ayastaghfiru lil musyrikin, untuk mendoakan pengampunan buat orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah ulil qurba, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita. Ya. Mimba di mata bayana lahum, yang sudah jelas bagi mereka ya, bahwasanya annahum ashabul jahim, orang-orang musyrik itu adalah neraka jahanam tempatnya. Maka percuma orang di akhiran neraka jahanam kita doakan pengampunan, nggak ada manfaatnya. Maka yang bermanfaat buat mereka itu adalah mendoakan agar mereka itu kembali kepada Islam, mau masuk Islam. Kalau masih hidup, kalau sudah meninggal ya sudah, kita nggak usah doakan ya, karena sudah di neraka kita doakan apa saja juga nggak ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Silakan. Ustadz, halo, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Menyambung pertanyaan tadi rekan mengenai mendoakan. Nah, kalau misalnya mendoakan ke yang berbeda keyakinan ya Pak. Kalau yang kita doakan itu adalah keluarga sendiri yang berbeda keyakinan, itu kita keluar kita saling mendoakan gitu kan. Apakah tidak diterima? Terima kasih. Tadi kita doakan kebaikan buat ya, maaf saja ibu saya kan Kristen ya. Ibu saya itu Nasrani, baru masuk Islam 3 tahun sebelum meninggalnya. Ya. Ya kita hanya bisa mendoakan terus, kita berbuat baik kepada mereka boleh, berbuat baik boleh. Ingat ini mendoakan ya, beda dengan berbuat baik. Kita berbuat baik agar lunak hati mereka dan mau menerima ajakan kita. Ini mesti. Makanya kalau kita punya saudara-saudara yang masih belum Islam, berbuat baik sama mereka, bukan mencela mereka, bukan menghabiskan mereka, mengejek-ejek mereka, bukan, nggak penting diejek-ejek mereka itu. Karena kebanyakan mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang belum tahu. Ya. Makanya Nabi pun akhirnya
meminta kepada Allah agar ditunda hukuman, agar apa? Agar orang-orang kafir bisa masuk Islam. Karena pada saat dia belum tahu. Ya. Lihat ketika Allah ingin menimpakan atau akan menghancurkan orang-orang Taif karena dia telah apa? Tidak menyambut Nabi, tapi menyambit Nabi, sehingga Nabi terluka dan Allah mengutus malaikat penjaga gunung untuk membinasakan orang-orang tadi. Tapi kata Nabi SAW, jangan. Ya Allah, jangan engkau timpakan apa kejelekan kepada mereka. Karena apa? Mereka kaum yang belum tahu. Kasih waktu. Ya. Untuk apa? Mereka nanti biar tahu. Dan ternyata benar sampai sekarang orang-orang Taif beriman kepada Nabi SAW dan kokoh keislamannya. Ya. Jadi kita mendoakan kebaikan boleh. Tapi kebaikan agar mereka masuk Islam. Bukan dipanjangkan umurnya. Ya. Karena akan bertambah dosa-dosanya, akan tambah berat nanti siksaannya. Begitu juga dengan doa-doa yang lainnya. Tapi doa, ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tuaku, kepada adikku, kepada kakakku, kepada teman-temanku. Berilah dia kemudahan untuk mempelajari Islam dan memahami Islam ini. Gitu. Dan lain sebagainya. Itu boleh. Ya. Tapi mendoakan, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah sayangilah dia. Ya Allah masukkanlah ke dalam surganya. Ya ini nggak boleh. Nggak ada kayak begitu. Tidak ada. Ya. Jadi tidak terlarang mendoakan, mereka tidak terlarang. Ingat mendoakan ya. Tapi mendoakan kepada agar mereka Islam. Tapi kalau berbuat baik itu wajib sama mereka. Siapa saja dari orang kafir yang dia tidak bermasalah dengan kita, maksudnya mereka tidak memerangi kita, maka kita berbuat baik sama mereka. Berbuat baik mesti. Kita punya kerjaan. Ya, walaupun saudara kita, tante kita, om kita, keponakan kita ini enggak Islam, ya kita ajak mereka. Mudah-mudahan dengan mereka melihat cara kerja orang-orang Islam, akhirnya mereka melihat orang Islam menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, padahal masih kerja dan lain sebagainya. Maka apa? Mudah-mudahan dia akan masuk Islam. Begitu. Jadi kalau berbuat baik itu wajib, tapi mendoakan itu kita hanya dibolehkan mendoakan agar dia masuk Islam. Allahu a'lam bishawab. Iya, yang lainnya? Satu lagi. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Jadi kalau Anda punya hutang budi sama bos Anda misalnya, karena Anda punya atasan, dia baik sebetulnya, tapi dia ternyata sayangnya belum Islam, maka doakan terus. Doakan, ya Allah, saya ini punya bos, punya atasan, misalnya, atau saya ini punya tante, saya ini punya om, yang dia ini akhlaknya baik, orangnya sebetulnya baik, dan lain sebagainya. Ya. Tapi belum dapat hidayah, maka doakan agar apa? Agar dimudahkan untuk memeluk Islam, dimudahkan untuk memahami ajaran Islam dan mengamalkannya. Begitu. Doa terus, nggak boleh putus asa. Ya, karena doa itu merupakan senjata buat orang-orang beriman ketika dia tidak memiliki senjata yang lain kecuali doa. Ya. Makanya ada perkataan yang mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Ya, doa itu merupakan senjatanya orang mukmin. Ya, karena memang itu adalah senjata terakhir. Ya, jadi kita ketika sudah usaha maksimal, tapi kalau Allah nggak menentukan ya nggak bisa. Nah ketentuan Allah itu kita pinta dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini karena sudah jam 13:12 kurang 3 menit. Ya, mudah-mudahan apa Wendy, ada pertanyaan lagi? Ada nih titipan nih satu. Apa tuh? Tentang materi yang sebelumnya sih. Untuk apa? Posisi tangan mayit itu Ustaz, ada nggak sih aturannya harus didakep atau enggak gitu Ustaz? Enggak, tidak ada aturannya, tetapi diserahkan kepada kebiasaan manusia. Kebiasaan daerah situ bagaimana? Apakah disedekapkan atau tidak disedekapkan? Kalau kebiasaannya tidak disedekapkan, ya sudah nggak sedekap. Berarti menjulur seperti i'tidal, bangkit dari ruku. Ya, posisinya seperti orang bangkit dari ruku. Tangannya diluruskan, berada di samping kanan kiri panggul atau pinggang kita. Pinggang si mayit gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata orang-orang di situ biasanya melepit tangannya, maka dilepit. Ya.
Jadi kita lihat keadaan mayit aja, mudah gak untuk melepit tangannya? Kalau mudah kita lepit, kalau nggak mudah ya udah kita biarkan apa gelewer, apa gelewer ya? Kita biarkan aja udah irsal. Irsal itu ini ya kayak itidal gitu, kayak kita berdiri biasa, tangannya ada di pinggang gitu. Ya. Jadi nggak ada ketentuan pastinya, ya. Sebab kalau dikatakan mesti wajib sedekap, ya sedekap itu hanya ada pada waktu orang sholat, ya. Dan orang ini bukan mau sholat, ya. Orang ini mau dikuburin. Jadi cari yang aman, yang gampang, bagaimana biar bisa membungkusnya dengan maksimal, terbungkus dengan maksimal. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebentar. Iya, jadi nggak ada aturannya. Jadi jangan aneh kalau ternyata kita dapati nanti, lah ini kok orang nggak disedekapin nih gitu ya. Ya nggak apa-apa, tergantung dia, bebas. Ya. Atau orang disedekapin kita nggak sedekap ya bebas juga. Intinya mana yang mudah bagi keluarga si mayit untuk melakukannya, maka itu yang dilakukan. Ya, ini saya dapat saya sampaikan. Selebihnya kita akan tersisa cuma tinggal 1 lembar lagi dari kitab aslinya, yaitu tentang ziarah kubur. Ya, dan ini belum kita baca, dan apa saja yang dibolehkan dan hendaknya dilakukan oleh seorang ketika ziarah kubur. Ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih 2 jam ke depan kita akan bersama-sama untuk Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung, insya Allah.